Jenar Mahesa Ayu menggugat cinta. Mengapa bisa demikian? Jenar sudah jengah dengan cinta sejoli berlainan jenis. Ia memegang teguh pepatah, cinta itu universal. Oleh sebab itu, Jenar tak setuju jika masyarakat hanya mematenkan cinta sebatas kisah asmara antara pria dan wanita. Menurut Jenar, kaum homoseksual berhak untuk saling mencinta. Suara hati Jenar tersebut ia tuangkan dalam bukunya berjudul Cerita Pendek. Joko katanya gitu. Ya nggak tahulah, kalau memang Tuhan mau ambil dia ambillah, jangan sampai dia menderita. Tak ada angin, tak ada hujan, rumah tangga Ikke Nurjana dan Aldi Bragi dikabarkan retak. Celakanya, keretakan itu hampir berujung perceraian. Asal muasal beredarnya berita tersebut disebabkan Ikke dan suaminya belakangan ini teramat jarang tampil bersama, baik itu dalam acara resmi maupun sekedar waktu senggang. Saat ditanya wartawan seputar kabar miring tersebut, Ikke langsung melontarkan jawabannya. Enggak sih, sebenarnya intinya kan kan kalau garis besarnya kita masih baik-baik. Terus kalau dibilang masalah kan ya semua hidup itu ada masalah, termasuk rumah tangga ya, siapapun itu aja sih intinya gitu. Ya itu dia maksudnya, ya mungkin kan teman-teman suka bilang kalau aku suka jarang bareng atau apa segala macam ya, cuman segala sesuatu itu buat aku ambil hikmahnya aja gitu sih ya. Ya entah berita dari mana ada seperti apa gitu, atau ada teman-teman juga yang punya info apa gitu. Jadi buat aku sih ya mencoba untuk menerima kondisi apapun dan mencoba untuk lihat masalah ini lebih positif aja. Aku coba introspeksi diri aja. Sebelum beredar gosip ini, mahligai rumah tangga Ikke dan Aldi juga pernah diterpa gosip serupa. Dulu, Ikke pernah diguncang isu mempunyai pria idaman lain. Sekarang sebaliknya, Aldi gantian dikabarkan punya gebetan baru, alias wanita idaman lain. Akibat dari kehadiran pihak ketiga itu, Ikke dan Aldi diberitakan telah pisah ranjang. Ya teman-teman juga gitu yang ngasih tahu aku, tiba-tiba ditanya aku pisah ranjang, terus katanya ada berita di mana gitu, terus coba konfirmasi. Ya aku juga konfirmasi, coba untuk berteman dengan teman-teman semua yang ngasih info bahwa ya insya Allah kita baik-baik dan doain mudah-mudahan baik-baik. Siapa sih Firni itu? Makanya aku mau nanya makanya. Jadi kalau itu aku nggak tahu, mungkin tanya yang bersangkutan aja, soalnya soal itu aku nggak tahu. Itu kalau namanya masalah mungkin gara-gara aku ngambek, mungkin lihat aku ngambek terus adalah yang gimana gitu ya, kita kan juga nggak tahu, nggak apa yang terlihat belum tentu juga sama yang terjadi. Jadi buat aku nggak apa-apa deh gitu. Pemirsa, Ayunda Faza Maudia atau akrab disapa Maudi, pemeran Rena dalam film berjudul Untuk Rena, tak menyia-nyiakan begitu saja hobi menulisnya. Bintang cilik yang masih duduk di sekolah dasar ini siap meluncurkan buku yang berisi kumpulan ceritanya. Bisa jadi kelak Ayunda akan mengikuti jejak seniornya Jenar Mahesa Ayu yang sangat produktif dalam menulis. Saat ini Jenar telah membukukan kumpulan cerpennya yang berjudul Tentang Cerita Pendek. Pemirsa, langsung saja kita saksikan beritanya, ini dia. Jenar Mahesa Ayu menggugat cinta. Mengapa bisa demikian? Jenar sudah jengah dengan cinta sejoli berlainan jenis. Ia memegang teguh pepatah, cinta itu universal. Oleh sebab itu, Jenar tak setuju jika masyarakat hanya mematenkan cinta sebatas kisah asmara antara pria dan wanita. Menurut Jenar, kaum homoseksual berhak untuk saling mencinta. Suara hati Jenar tersebut ia tuangkan dalam bukunya berjudul Cerita Pendek tentang cerita cinta pendek. Ya sebetulnya ini adalah isu-isu konstruksi sosial gitu, di mana ya konstruksi sosial ini akhirnya membuat cinta yang seharusnya mungkin bisa bertahan lama akhirnya menjadi tidak gitu, justru karena konstruksi sosial yang dipaksakan, yang dibuat oleh manusia dan dimasyarakatkan. Misalnya isu gender ya, konstruksi sosial tentang gender bahwa yang diterima oleh masyarakat hanyalah heteroseksual. Kaum homoseksual gitu ya, sebetulnya mereka menemukan cintanya dan mereka punya hak untuk mencintai, tapi karena orientasi seksualnya dianggap tidak lazim, akhirnya mereka menarik diri dan mereka tidak jadi bercinta gitu. Ketika mereka memang ternyata terlahir beda dengan yang lain,
mau gimana gitu. Jadi saya memang adalah orang yang eh, bisa dikatakan mendukung gitu, mendukung. Dan saya mau membuka juga apa ya pikiran masyarakat bahwa itu bukan sesuatu yang harusnya didiskriminasi. Sabtu kemarin, Jenar tampil cantik saat peluncuran kumpulan cerpennya ini. Selama ini, Jenar cukup produktif menulis. Pemahamannya atas cinta tersebut mungkin juga menjadi salah satu pedomannya dalam mempersepsikan sebuah ikatan perkawinan yang dulu pernah ia alami. Cinta bermoral walaupun ia tidak dalam lembaga pernikahan. Tetapi di lembaga pernikahan, jika di dalam lembaga pernikahan tidak ada cinta, ia menjadi tidak bermoral. Kan ini jadi sesuatu yang lucu gitu. Jadi memang cinta dilembagakan, cinta dikonstruksi gitu ya. Saya justru mau mendekonstruksi pikiran-pikiran yang seharusnya tidak kita percayai begitu saja. Jenar Mahesa Ayu ini adalah salah satu dari sekian penulis perempuan Indonesia. Sedangkan Ayunda Fauza Maudia atau akrab disapa Maudi ini adalah cikal bakal penulis perempuan masa depan. Maudi baru duduk di bangku sekolah dasar ini hobi berat dengan yang namanya menulis cerpen. Hebatnya, Maudi menuangkannya dalam bahasa Inggris. Alhasil beberapa cerpen kumpulan Maudi siap diterbitkan. Cerpennya ada 7. Yang satu Losing My Best Friend, terus yang satu lagi Pet Day, satu tentang teddy bear gitu. Terus ada Mbok Darmi, pokoknya banyak deh. Dari pertama, aku tuh cuma iseng kan. Aku bikin satu lah cerita yang Losing My Best Friend. Terus aku kasih tau mama, bagus nggak main ceritanya gitu. Katanya, bagus sebenarnya kalau kita bikin cerpen aja gitu. Mulai dari situ. Terus ya udah akhirnya aku oke, mulai bikin cerita-cerita. Maudi mulai dikenal sejak memerankan tokoh Reina dalam film Untuk Reina. Sejak sukses mengawali debut aktingnya, Maudi menjadi populer di lingkungan sekolahnya. Meski demikian, Maudi tak membatasi pergaulannya. Dengan bergaul dan bermain, Maudi mendapatkan satu pengalaman yang ia tuliskan dalam cerpennya. Losing My Best Friend itu dapetnya sebenarnya kan aku pernah juga losing my best friend gitu. Temanku pindah ke London. Cuman ini beda dengan ini losing my best friend-nya bukan dengan cara yang temennya pindah. Dapat ide aja deh pokoknya tentang teddy bear gitu. Nah itu inspiration-nya karena aku satu hari kan aku lagi nyari inspiration gitu. Terus aku kayak tiduran gitu nggak tidur. So aku ngeliat aja teddy bearku. Udah lama aku nggak mainin. Jadi ya udah akhirnya aku bikin story tentang teddy bear yang diacukan sama ownernya. Pekerjaan akan semakin menyenangkan apabila dilakukan sesuai dengan hobi. Pemirsa, di awal tahun Peter Pan menggelar konser di Brunei Darussalam. Tahun 2006 ini Ariel dan kawan-kawan telah mewujudkan impian mereka untuk dikenal di Asia Tenggara. Peter Pan termasuk band yang fenomenal. Di tanah air lagu-lagunya telah menembus generasi tua dan muda. Nah, seperti apakah konser mereka di Brunei dan apakah mereka juga mendapatkan sambutan yang sangat meriah di sana? Bisa kita simak beritanya. Menjadi idola di negeri sendiri, dielulukan di negeri tetangga. Demikianlah nasib Peter Pan. Pada 7 Januari 2006, Peter Pan pertama kali menjejakkan kaki mereka ke Brunei. Ariel dan kawan-kawan menggelar konser bertajuk Live in Brunei di stadium tertutup Sultan Hassanal Bolkiah. Tak disangka saat para personil Peter Pan baru akan menuju ke stadion, rupanya para penggemar Peter Pan sudah berjejalan di pintu keluar demi menyambut idola mereka dari Indonesia. Sungguh amat mengesankan para penonton membludak memenuhi tribun penonton demi menyaksikan lagu-lagu yang didendangkan Ariel. Lagu demi lagu mengalir, histeria penonton bergema memenuhi stadion. Ariel dan personil lainnya membawakan setiap lagu nyaris sempurna sehingga membuat penonton pun ikut terhanyut.
Konser Peter Pan di Brunei ini akan terus dikenang oleh penggemar Peter Pan. Selain itu, Peter Pan juga makin menggenggam optimisme untuk Go Asia.